Tapi bila baju dan pakaian itu banyak yang aku miliki, yang saya miliki di depanku, pasti kalimatnya bukan aku lagi karena melihat banyaknya baju-bajuku. Wa nahnu, maknanya akulah pemilikmu, pemilik kamu semua. Karena yang dimiliki banyak sekali. Karena uripe Allah meliputi segala sesuatu. Kadang Allah bicara aku, kadang Allah bicara kami, kadang Allah bicara kita, dan sebagainya. Bila berpegang teguh kepada tongkatnya bagi yang sudah baiat, maka tak akan ada kesulitan lagi di dalam menerobos, menyelami di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk memperbarui iman ini, iman kepada Allah yang sebenar-benarnya iman. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaruilah imanmu di dalam hatimu bahwa tak ada Tuhan selain Allah. Maka ya harus di dalam hati kita tak ada diri kita dahulu. Baru nyata Allahnya. Bila di dalam hati kita yang merasa bisa baca la ilaha illallah. Bila di dalam hati kita masih kita yang merasa hidup. Bila di dalam hati kita yang masih merasa berkuasa atas kehidupan dan badan ini. Selamanya kita takkan pernah bertuhan. Melainkan mentuhankan diri kita sendiri sebagai penguasa, sebagai pemilik, sebagai hak cipta atas hidup dan badan ini. Lalu bagaimana kita mau jadi imanakum sementara iman yang ada di hati kita masih iman kepada iblis dan setan, masih iman kepada hawa nafsu kita sendiri di hati kita, masih mengkuasakan diri kita sendiri daripada kuasa Tuhannya. Contoh, seolah-olah Allah tak mungkin di dalam hati kita. Allah bisa mengangkat termos ini, Allah bisa membuka termos ini, Allah bisa menuangkan kopi di dalamnya. Terus Allah bisa meminumkan kepada ciptaannya begini. Allah memberikan rasa nikmat di dalam yang diciptakan seperti ini. Bagi kita yang belum bertuhan, kita takkan bisa merasakan Allah di dalam kehidupan ini. Yang kita rasakan hanya makhluk-makhluknya saja. Yang kita baca hanyalah makhluk-makhluknya saja. Kita baca yang menggerakkan ini adalah Abdul Halimnya. Yang bisa menuang hanyalah Abdul Halimnya. Yang bisa meminumkan begini hanyalah Abdul Halimnya. Yang merasakan nikmat hanyalah Abdul Halimnya. Lalu apakah itu yang dikatakan sudah bertuhan? Wong di dalam hatiku yang jadi Tuhannya hanyalah Abdul Halim. Sementara Allahnya tak ada. Bagaimana Allah bisa menguasai Abdul Halim? Sedangkan Allah saja tidak ada bagi Abdul Halim di hatinya. Itulah fenomena yang selama ini tidak pernah kita pikirkan. Tidak pernah kita resapi. Kenapa? Karena kita masih terbelenggu dengan Tuhan-Tuhan diri kita sendiri selama ini. Kita masih terlena dengan kehidupan makhluk. Kita masih terlena dengan kehidupan dunia. Kita masih berbahagia dan bersenang-senang dengan diri kita sendiri daripada bersenang-senang, berbahagia dengan Tuhan yang menciptakan diri kita. Kita selama ini takkan pernah percaya bila yang bisa begini semua ini hanyalah uripe Allah. Kenapa? Karena uripe manungsane, karena hidup manusianya masih menjadi Tuhan di dalam hati kita.
Jadi selamanya kita takkan percaya bahwa Tuhan itu ada kecuali kitalah yang mentuhani di dalam hidup dan badan ini selama ini. Lalu apanya yang mau diperbarui? Lalu apanya jadidu imanakum bila ilaha illallah. Kecuali Anda datang untuk berbaiat. Kecuali Anda datang kepada Tuhan dengan rela dan ridho, dibimbingkan perjalanan-perjalanan ini kepada yang ditunjuknya. Jadi jangan sampai kedahuluan ajal menjemput, maka itu sakit rasanya. Sakit rasanya ketika kita masih bercinta-cintaan dengan diri kita sendiri. Ketika kita masih bercinta-cintaan dengan apapun yang kita miliki. Ketika kita masih bercinta-cintaan dengan keluarga yang selama ini kita cinta-cintai, seketika dipaksa kita kembali pulang kepada Allah dengan meninggalkan semua harta-harta yang kita cintai. Dengan meninggalkan cinta-cinta terhadap anak, istri. Dan kita menanggalkan dengan paksa dan siksa badan dan hidup ini. Sungguh sangat amat sakitnya. Ibaratkan kambing disayat, dipisahkan antara daging dan kulitnya. Itu masih 1000 kalinya rasa sakitnya ketika semua itu diambil dengan paksa dan siksa oleh Allah. Dikembalikan lagi kepada sang penguasa, karena selama ini yang jadi penguasa di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri. Maka dari itu untuk jalan menuju ini tidak cukup hanya menyimak dan menyimak di dalam paparan uripe Allah saja. Sedalam apapun, sementok apapun kepahaman Anda di dalam paparan uripe Allah, itu hanya teori saja. Hanya angan-angan wae. Manusianya yang masih merasa tahu, manusianya yang masih merasa makrifat, manusianya yang masih merasa berhakikat. Apa bedanya dengan iblis dan setan selama ini? Yang merasa dirinya bermakrifat, tapi sebenarnya jauh dari makrifat itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dipapah, selalu ditatah, selalu diperjalankan hingga hati kita sampai kepada Allah sehingga kita bisa jadidu imanakum bila ilaha illallah. Di dalam tiap detik per detik selalu baru dan baru, selalu sadar dan sadar, selalu kita selalu berpasrah kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Inilah makna jadidu imanakum, jadi tempuhlah iman kita dulu baru diperbarui. Bila iman belum kita renggu, bila iman belum kita dapatkan, bagaimana mungkin kita bisa memperbarui iman saja tidak. Jadi iman dulu maka diperbarui. Sama halnya Anda memiliki kendaraan mobil atau motor, diperbarui pajaknya. Bila Anda tak punya mobil, Anda tak punya motor, apa yang mau diperbarui pajaknya? Motor dan mobilnya saja tak punya. Jadi harus punya mobil dan motor dulu, baru diperbarui pajaknya. Itu maknanya. Bila tak punya motor, bila tak punya mobil, apanya yang mau diperbarui? Wong tak punya motor dan mobil. Hanya orang-orang yang punya motor dan mobil lah yang bisa memperbarui pajak-pajaknya untuk dikendarai, guna untuk memperlancar segala kebutuhan dan keperluannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini, sebelum kita akhiri, kita gemahkan sholawat dzalimin daf'ul bala, agar kita terjaga dari kezaliman hati kita sendiri, dari diri kita sendiri. Allahumma salli ala
سيدنا محمد وأشغل الظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.